أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني وأخواتي في الله bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berhadir di masjid yang kita cintai. Sesungguhnya Ramadan sebagaimana dikatakan bulan yang penuh rahmat. Ramadan sebagaimana bulan yang dilipat gandakan segala kebaikan. Dan jangan kita lupakan pula bahwasanya Ramadan memiliki dua sisi. Dua sisi antara orang yang kembali kepada Allah dan memaksimalkan ibadah kepadanya dengan orang-orang yang sama sekali Ramadan ataupun di luar Ramadan tidak ada pengaruh apa-apa dari ibadah. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, telah berlalu 20 hari dari Ramadan kita. Maka ini menjadi muhasabah kepada kita, menjadi sebuah renungan dalam diri kita. Adakah kiranya Ramadan memberikan sebuah pengaruh dari sifat kita, memberikan pengaruh pada tabiat kita, memberikan pengaruh pada ibadah kita? Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Rahma'an fi rajulin," celakalah seseorang, "man dakhala ilaihi Ramadan wal yaghfir lahu." Celakalah seseorang yang ketika Ramadan masuk ke dalam kehidupan, ketika dia menjumpai Ramadan, akan tapi sama sekali dosa dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini tentang keutamaan taubat, keutamaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, bahwasannya telah menjadi ketetapan ilahi yang Allah tetapkan kepada seluruh hamba. Ketika kita kembali kepada Allah, dekat kepada Allah, akan ada ketenangan jiwa dalam diri kita. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati kalian akan menjadi tenang. Zikir dalam konteks segala amal ketaatan secara umum disebut zikrullah. Maka telah menjadi fitrah pula ketika seseorang bermaksiat kepada Allah, Allah jadikan hatinya gersang, Allah jadikan hatinya penuh dengan nestapa, merana dan kegundahan yang dirasakan. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah katakan dalam surah Taha, barang siapa berpaling dari ajaranku, berpaling dari syariatku, berpaling dari peribadatan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Allah jadikan setiap permasalahan kehidupannya begitu menghimpit dirinya. Allah jadikan segala hal-hal dalam hal keduniaannya tidak mendatangkan keberkahan, menjadikan sebuah polemik permasalahan yang bertubi-tubi datang pada kehidupan. Maka dia berkata, ketika Allah bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta, dia berkata, "Rabbi lima hasyartani a'ma wa laqad kuntu basira." Ya Allah, kenapa kau bangkitkan diriku pada hari kiamat ini dalam keadaan buta, sementara dulu aku adalah orang yang melihat? Maka ma'asyiral muslimin, begitulah sejatinya sunnah Allah yang Allah tetapkan kepada para hamba-Nya. Ketika dia bermaksiat, Allah jadikan sebuah derita di hatinya. Ketika dia bermaksiat, Allah cabut keberkahan demi keberkahan dari kehidupannya. Dan ini tidak ada obatnya sama sekali, dan tidak ada penawarnya kecuali kita dengan kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, maka kembalilah kepada Allah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka apabila telah datang ajaranku, telah datang firmanku, telah datang syariatku, maka barang siapa berpegang teguh dengan syariatku, berpegang teguh kepada peribadatanku, maka
maka sama sekali tidak akan dia mendapatkan kesesatan dan kehidupan yang lestari. Maka ma'asyiral muslimin, sesoleh apapun tingkat keimanan kita, sebesar-besar bagaimanapun pengabdian yang kita berikan kepada Allah, kita tidak lepas dari kemaksiatan. Karena sesungguhnya manusia tempat salah dan tempat melakukan kedosaan. Manusia tempat melakukan kesalahan dan dosa dan kekhilafan. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam berpotensi untuk melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang membuat kesalahan adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, bagaimana mungkin kita merasa pede dengan ibadah kita? Bagaimana mungkin kita merasa hebat dengan apa yang telah kita lakukan dari peribadatan kita? Sementara Rasulullah SAW yang mengatakan, kami telah mengampunkan dosamu yang terdahulu wahai Muhammad dan yang akan datang. Maka para sahabat meriwayatkan sesungguhnya kami sangat sering mendengar Rasulullah SAW dalam sebuah majlisnya beliau beristighfar sampai 100 kali. Maka Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, istaghfirullah wa tubu ilaih. Wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku, perbanyaklah beristighfar, perbanyaklah bertaubat dan kembali kepada Allah. Karena sesungguhnya aku beristighfar dalam sehari sampai 100 kali. Maka ma'asyiral muslimin, tidak ada dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama seorang hamba mau untuk kembali kepada Allah, pintu taubat terbuka untuk Allah. Katakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah katakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang telah melanggar setiap apa yang kuperintahkan, janganlah kalian berputus asa. La taqnatu min rahmatillah, jangan sama sekali kalian beranggapan aku tidak akan mengampuni dosa kalian. Sesungguhnya akan aku ampuni segala dosa. Maka ma'asyiral muslimin, bahkan ketika kita melakukan ibadah sebesar apapun yang kita rasa, maka itu membutuhkan yang namanya istighfar. Lihat bagaimana Rasulullah SAW di penghujung risalahnya, ketika risalah Islam hampir sempurna dan tugas kenabian hampir selesai, Allah turunkan surat Al-Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah katakan dalam surat yang kita bacakan tadi, apabila telah datang pertolongan Allah dan penaklukan dan engkau akan menyaksikan orang-orang datang masuk memeluk Islam secara berbondong-bondong, maka ini suatu sukses pencapaian yang besar pada dakwah Islamiyah pada saat itu. Ketika orang-orang di Jazirah Arab memeluk Islam secara berbondong-bondong, akan tetapi Allah peringatkan kepada Nabi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wahai Muhammad, sucikanlah Rabbmu dan beristighfarlah, sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, sebuah pencapaian dari ketaatan Rasulullah SAW dalam mengemban dan memikul misi dakwahnya. Allah memerintahkan beliau untuk beristighfar. Maka lantas bagaimana kita yang banyak melakukan kelalaian? Bagaimana dengan kita yang kita tidak menjamin apakah yang kita berikan dan ketaatan-ketaatan yang ada diterima oleh Allah atau tidak? Maka kita paling berhak untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datang seorang laki-laki kepada Al-Hasan Al-Basri mengadukan akan musim panas yang berkepanjangan. Maka Hasan Al-Basri berkata, perbanyak istighfar. Datang orang lain mengeluhkan akan gagal panen yang terjadi pada musim itu, maka diperintahkan banyakkan istighfar, perbanyak istighfar. Datang orang lagi mengeluhkan bahwasanya hujan tidak turun-turun, dinasihatkan perbanyak istighfar. Datang orang lagi yang mengeluhkan bahwasanya sudah sekian lama berumah tangga dia tidak mendapatkan anak, maka apa kata Hasan Al-Basri? Perbanyak istighfar.
Maka para muridnya bertanya, wahai imam, datang orang mengeluhkan akan musim panas yang berkepanjangan, kau perintahkan beristighfar. Orang bertanya, mengadukan kepadamu akan gagal panen, kau perintahkan untuk istighfar. Datang orang mengeluhkan dan mengadukan akan tidak adanya keturunan darinya, engkau perintahkan untuk berbanyak istighfar. Kenapa semua jawabannya sama ditanya oleh muridnya? Maka apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri? Tidakkah kalian membaca firman Allah dalam surat Nuh, wa astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Allah Maha pengampun. Apa balasannya? Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum jannati wa ja'alnakum anhara wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Hendaklah kalian beristighfar kepada Rabb kalian, maka sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat, Maha memberikan ampunan. Apa balasan yang Allah berikan? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Akan Allah turunkan kepada kalian disebabkan karena istighfar itu hujan yang sangat lebat dari langit. Kemudian apa balasannya lagi? Allah akan airi tanah kalian, Allah akan airi sungai-sungai kalian dengan air yang melimpah, dan Allah karuniai kalian dengan harta dan dengan anak-anak yang banyak. Maka ini adalah salah satu fawaid dari istighfar ma'asyiral muslimin. Maka diriwayatkan dalam manaqib Imam Ahmad bahwasanya beliau suatu kali pernah berazam untuk safar ke luar kota, yang dia pun tidak tahu kenapa azam itu begitu kuat di dadanya. Maka beliau melakukan safar ke negeri yang diinginkannya. Sebenarnya tidak ada tujuan, tidak ada maksud, kecuali hanya tergerak hatinya dan kemauan hatinya yang terbetik saat itu. Maka ketika beliau di tengah perjalanan menuju kota yang ditujunya, singgahlah dia ke salah satu tempat atau ke salah satu masjid pada saat itu. Maka beliau pun sholat, melakukan ibadah, bersih-bersih dan beristirahat sejenak di masjid tersebut. Maka apa yang dilakukan oleh orang yang menjaga masjid? Maka orang yang menjaga masjid memerintahkan Imam Ahmad untuk keluar. Wahai Pak Tuan, sedang apa kau di sini? Ini masjid untuk ditiduri. Keluar. Diusir. Imam Ahmad sekali Imam Ahmad diusir, maka tidak ada kesombongan pada diri Imam Ahmad. Tidak dikatakan, saya Imam Ahmad, jaga mulut, lihat bagaimana ketawaduannya, maka dia keluar. Maka duduklah dia di teras masjid. Belum sampai pada tahap itu, kecuali orang yang menjaga masjid itu mengusirnya lagi. Wahai Pak Tuan, nggak boleh sama sekali di sini. Keluar. Wahai saudara, aku seorang musafir. Aku membutuhkan waktu sesaat untuk melepas penat. Maka apa kata dia menjaga tadi? Gak ada tempat istirahat untuk sini. Keluar. Maka dari kejauhan seorang pengadar roti melihat dari jauh dan memanggil, wahai saudaraku, kemari. Maka datanglah Imam Ahmad ke tempatnya dan diperintahkan, Pak, kalau mau duduk, kalau mau istirahat, duduk di rumah dulu. Maka Imam Ahmad menyaksikan dari pengadon roti suatu amalan yang sangat menakjubkan. Yaitu apa? Tidaklah dia memecahkan telur, mengadon tepung, kecuali dikatakannya astagfirullah wa atubu ilaih. Ketika beliau membalikkan roti, dikatakannya astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Di setiap gerak-geriknya tidak lepas dari istighfar. Maka Imam Ahmad takjub dengan apa yang dilihat. Lantas apa? Dikatakan Imam Ahmad, wahai saudaraku, sungguh menyaksikan sebuah amalan yang luar biasa dari diri. Engkau senantiasa memperbanyak istighfar dalam setiap kegiatan. Maka apa yang kau dapatkan dari amalan ini? Maka pengadon roti itu berkata, aku telah mendapatkan dari amalan ini segala sesuatu yang aku minta, tidak lain tidak kurang Allah berikan. Tidak ada mengadakan tangan untuk berdoa kecuali Allah berikan apa yang aku minta, kecuali satu. Kecuali satu. Maka Imam Ahmad pun penasaran, apa yang satu ini? Aku berkeinginan untuk bertemu dengan Imam Ahmad, Imam Muhaddisin. Aku berkeinginan untuk bertemu dengan Imam Ahmad,
akan tapi sampai saat ini aku belum pernah bertemu dengannya. Maka mendengar ini bertakbirlah Imam Ahmad, Allahu Akbar. Boleh jadi karena pengaruh istighfarmu, aku terdorong untuk melakukan safar dan terusir dari masjid. Subhanallah, ma'asyarul muslimin. Itulah keutamaan dari beristighfar. Itulah keutamaan dari kita untuk senantiasa mengembalikan segala urusan kita kepada Allah dan tidak tertipu dengan ketaatan kita. Karena sesungguhnya kalau seandainya Rasulullah SAW, orang yang paling bertakwa di antara kita, beristighfar sebanyak 70 sampai 100 kali dalam kehidupannya sehari-hari, lantas bagaimana dengan kita? Maka kita yang paling berhak untuk memperbanyak istighfar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang berlalu waktu, bahkan sebagian orang merasa ketika dia awal mengenal hidayah ataupun ketika cahaya sunnah mampir di hati, didapatkannya kemudahan dalam melakukan ketaatan, mudah air matanya untuk mengalir, mudah dia untuk kembali pada Allah pada ketaatan. Semakin jauh berlalu waktu, semakin mengeras hatinya. Maka apa kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah? Apa kata Imam Ibn Qayyim menukilkan perkataan gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyid. Maka Ibn Qayyim berkata, sesungguhnya kita akan mendapatkan sebuah kesempurnaan dari penghambaan, kelezatan dari ketaatan dan kenikmatan dari pertaubatan, yaitu ketika kita melakukan dua hal. Ketika kita meyakini dua hal. Apa yang pertama? Kita mengakui bahwasannya apa yang kita berikan ataupun kita meyakini bahwasannya Allah Maha memberi segala sesuatu. Kita yakini nikmat dari Allah. Mobil yang kita dapatkan, istri yang kita dapatkan, anak-anak, harta, kesehatan dan lain sebagainya, kita akui itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita mengakui segala nikmat tersebut, kemudian masuk poin kedua, yaitu kita berkaca, bermuhasabah dari segala nikmat yang Allah berikan. Bagaimana follow up dari diri kita? Bagaimana respon diri kita dalam menghadapi nikmat yang Allah berikan kepada kita? Maka dengan itu seseorang akan merasakan bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada dia dibandingkan dengan ketaatan yang telah dilakukannya tidak bernilai apa. Maka dicapainya sebuah keutamaan dan kelezatan dari beristighfar. Senantiasa dia merasa kurang dan kurang. Dan inilah yang termaktub dalam sayyidul istighfar. Dalam sebuah hadis bahwasanya ada penghulu dari lafaz-lafaz istighfar yang ada. Dan ini merupakan doa dari zikir pagi dan petang. Rasulullah bersabda, diriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidul istighfar an taqul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Maka sayyidul istighfar, penghulunya para istighfar itu adalah suatu doa, suatu zikir yang ucapannya, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Rabb, la ilaha illa anta, tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau yang menciptakan, dan aku adalah hamba-Mu, dan aku adalah perjanjian-Mu, dan semua ikrar untuk mengabdi kepada-Mu semampu. Maka ma'asyarul muslimin, kita akui segala nikmat. Lantas apa lapas doanya berikutnya? A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Allah katakan, Rasulullah katakan, wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya Allah, aku akui bagaimana aku menyepelekan hak-Hak-Mu. Ya Allah, aku akui segala nikmat yang Kau berikan, dan aku akui pula aku belum sempurna dalam pengabdian kepada-Mu. Maka ampunilah diriku ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka ini sayyidul istighfar yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya dari Sayyidul Wabil, dalam Sayyidul Al-Wabil atau Wabil As-Sayyid, bahwasanya penghambaan dan keutamaan istighfar didapatkan dari sebuah pengakuan dari diri kita terhadap nikmat dan pengakuan akan bahwasanya kita belum sempurna dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka ma'asyiral muslimin, marilah di 10 terakhir ini kita menguatkan lagi istighfar kita, menguatkan lagi ibadah kita, karena boleh jadi Ramadan ini tidak terulang dari kehidupan kita. Dan siapa yang mengetahui kita akan mampu menyelesaikan Ramadan pada tahun ini. Maka anggaplah ini sebuah Ramadan terakhir kita yang menjadi sebuah pemicu pada kita untuk senantiasa meningkatkan lebih lagi dan lebih dari amalan-amalan yang kita lakukan. Maka inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.